لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini di tempat yang mulia ini di Masjid Rempik Darussalam kembali kita bisa bertemu untuk kita melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Manhaj Al-Firqatun Najiyah, metodologi beragama golongan yang selamat. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas tuntunannya hingga akhir zaman. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat dalam agama. Setiap hal yang dibuat-buat dalam agama, yakni tidak ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan bid'ah. Setiap yang bid'ah, kata beliau, adalah sesat. Setiap yang sesat, pelakunya terancam dengan api neraka. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu bisa menghindarkan diri dan keluarga kita dari perkara-perkara bid'ah tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada malam hari ini merupakan malam pertama setelah kita libur full di bulan Ramadan dan libur full di bulan Syawal. Insyaallah metodologi kita belajar malam ini dan juga seterusnya adalah ana hanya akan membacakan atau menyampaikan isi dari kitab ini tanpa harus ana sebut secara lindi persatu seperti yang kemarin. Karena mengingat pertemuan kita di sini hanya sekali sebulan. Berbeda dengan di Lekok. Lekok insyaallah tiap pekan, tiap sebulan tuh 3 kali insyaallah. Sehingga lindi kita baca kitab tersebut kalau di Lekok. Kalau di sini ana hanya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Kemudian ana akan jelaskan semampunya. Ikhwati fillah rahimakumullah, di pertemuan yang terakhir yang lalu kita sudah menjelaskan tentang mauqiful ulama minat tauhid, sikapnya para ulama terhadap dakwah tauhid ini. Ada 5 sikap para ulama atau perbedaan ulama dalam menyikapi masalah dakwah tauhid ini. Yang pertama adalah ulama yang memahami tauhid tersebut, faham sekali lawan dari kata tauhid itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dia faham makna tauhid, dia faham lawan daripada tauhid, dia faham apa-apa yang dapat merusak tauhid tersebut, sehingga dia benar-benar menjelaskan tentang pentingnya tauhid ini. Dan ia pula
menjelaskan tentang pentingnya memahami serta menghindari pembatal-pembatal tauhid itu. Yang dimana pembatal tauhid yang pertama tersebut adalah kesyirikan. Dan kesyirikan ini dengan segala bentuknya. Biasanya orang kalau dibahas masalah kesyirikan, orang lari atau orang tidak mau membahasnya karena saking banyaknya masyarakat yang terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Sehingga orang parab, takut, khawatir ketika membahas masalah kesyirikan, nanti mad'unya atau orang yang hadir di kajiannya akan menjadi sedikit. Akhirnya dilewati itu kesyirikan, tidak dibahas. Tauhid tidak dibahas. Nah, ulama yang pertama ini adalah mereka yang faham apa itu tauhid, apa lawan-lawan dari tauhid yang dapat membatalkan tauhid. Itu ulama yang pertama, dan mereka mengambil sikap untuk menjelaskan hal itu kepada masyarakat. Dan ini merupakan dakwahnya para nabi dan rasul. Ini ulama yang pertama. Kemudian ulama yang kedua, mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah tauhid. Mereka paham tapi diremehkan. Ya, mereka lebih mementingkan masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang lain seperti fikih, ya. Seperti yang terjadi di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi di tahun 1115. Beliau punya ayah seorang qadhi. Qadhi itu artinya hakim, pemutus perkara. Kalau kita di sini mungkin sekarang MA, Mahkamah Agung, qadhi. Beliau punya saudara namanya Sulaiman bin Abdul Wahab At-Tamimi, ya. Kemudian juga ayahnya bernama Abdul Wahab At-Tamimi. Keduanya, bapak dan kakak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini itu memfokuskan diri pada dakwah fikih saja. Padahal kesyirikan di tempat mereka itu merajalela. Sampai pada permintaan kepada anak pohon kurma. Itu terjadi di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Sehingga apa yang terjadi? Fikih mereka berjalan, dakwahnya fikih berjalan, tapi tauhid mereka lalaikan. Sehingga pada zaman itu Jazirah Arab itu berdiri sendiri-sendiri. Artinya di sini ada kerajaan kecil, di sini ada kerajaan kecil, di sini ada kerajaan kecil, masing-masing memiliki ulama sendiri-sendiri. Tidak ada persatuan sama sekali. Nah, ulama yang kedua ini adalah mereka yang meremehkan dakwah tauhid. Kita jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wal qismu muslim ulama dua taraku dakwah ila tauhid. Ini lebih parah lagi. Yang ketiga, macam ulama yang ketiga adalah mereka yang meninggalkan dakwah tauhid. Tidak lagi mau mendakwahkannya. Kalau tadi yang kedua itu meremehkan, sekarang ini meninggalkan dakwah tauhid. Dan yang keempat adalah yaitu orang-orang yang ulama yang menentang dakwah tauhid. Dan ini di zaman kita sekarang ini sungguh banyak. Mereka menentang dakwah tauhid ini. Dimanapun dakwah tauhid tegak, itu mereka berusaha menghalanginya. Ada ulama-ulama mereka, namun ulama mereka adalah ulama yang menghalangi dakwah tauhid, yang memerangi dakwah tauhid. Di ulama-ulama yang seperti itu, ikhwan, pelajaran ilmu kebal laris. Kebal dibacok, kebal disayat, laris di mereka itu. Kemudian jarak jauh, pemukulan jarak jauh, itu laris di mereka. Oleh karena itu, mereka memerangi dakwah tauhid. Kenapa? Kalau mereka mempelajari tauhid, niscaya kekuatan mereka itu akan hilang. Karena kekuatan yang mereka dapatkan itu hasil dari penyekutuan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hasil berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kalau kebal, kalau tidak mempandi sayat dibacok itu boleh,
tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak akan terluka ketika terjadi peperangan Uhud tersebut. Tidak perlu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju perang atau memakai pelindung baju besi ketika beliau berperang. Kalau itu boleh, ngapain capek-capek menenteng baju perang? Cukup ditiup-tiup dari jauh saja, tombak mereka mungkin pergi. Kalau itu boleh. Bahkan ketika perang Khandaq terjadi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mencekam sekalipun, beliau ditawari oleh seorang musyrik yang katanya memiliki kekuatan dengan kesyirikan yang dimilikinya. Apa kata Nabi kita SAW? Inni la asta'inu bi musyrikin. Sesungguhnya aku tidak akan minta tolong kepada orang musyrik. Begitu kata Nabi kita SAW. Yang dimana orang musyrik itu mereka memiliki bala tentara dari golongan jin, orang musyrik tersebut. Yang dimana jin itu akan berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak memberikan seseorang itu sesuatu kekuatan gratis, tidak mungkin. Mereka pasti meminta sesuatu sebagai imbalannya. Antum lihat ketika penyihirnya Fir'aun, apa kata penyihir Fir'aun tersebut kepada Fir'aun? Apakah kami memiliki upah atau balasan nanti kalau kami menang melawan Musa? Begitu permintaannya, apa balasan kami, kata mereka. Mereka menginginkan dunia. Dan demikianlah semua persekutuan dengan jin tersebut, ada yang imbalan yang mereka dapatkan, sehingga hal tersebut atau kekuatan seperti itu akan diberikan oleh sang jin itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ini ulama yang keempat yang dimana mereka itu memerangi dakwah tauhid. Ya. Ulama itu kan jamak dari kata-kata alim. Alim itu artinya orang yang faham, entah itu faham agama, entah itu faham dalam masalah duniawi, itu namanya alim, jamaknya ulama. Nah, mereka ini faham tentang agama, namun karena kekhawatiran terhadap apa yang sudah dimilikinya, mereka khawatir kalau mendakwahkan dakwah tauhid, apa yang mereka miliki itu akan hilang. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha memerangi dakwah tauhid itu. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Ini ulama yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ya. Mereka biasanya orang-orang yang seperti itu meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Mereka datang ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Mereka meminta di sana. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala nyatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'a walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru, yaitu orang yang sudah meninggal dunia, kalau kalian minta kepada mereka, mereka tidak mampu mendengarkan permintaan kalian. Mereka tidak memiliki sedikit pun pertolongan untuk kalian. Jika mereka mampu mendengarkannya, mereka tidak mampu mengabulkannya. Dan nanti pada hari kiamat, kalian yang meminta kepadanya dan mereka yang kalian mintai itu akan bertengkar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dan demikian ikhwan, semestinya kita datang ke kuburan tersebut untuk mendoakan mereka semestinya. Bukan meminta kepada mereka.
Sesungguhnya meminta kepada mereka mengakibatkan kita jatuh ke dalam kesyirikan. Meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala namun mesti dari tempat mereka, apalagi berwasilah bertawasul dengan mereka, merupakan penyebab jatuhnya kita ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu kalau mau berdoa, meminta sesuatu, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di mana saja. Berdoa kepadanya. Jangan meyakini suatu tempat seperti kuburan tersebut menjadi tempat yang istilahnya itu makbul untuk berdoa. Dalam Islam ini ya ikhwan, tempat-tempat terkabulkannya doa itu dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Seperti misal di sepertiga malam terakhir. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil akhir. Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berkata, man yas'aluni fa'utiyalah wa man yastaghfir fa'aghfirullah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan dirinya. Begitu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi tersebut. Itu waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Adapun tempat-tempat yang mustajabah untuk kita berdoa, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ketika kita di Al-Multazam, di Ka'bah sana ya. Ka'bah, di pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Biasanya orang banyak bergantung di situ, gelampungan di pintu Ka'bah itu. Berdoa di situ, insyaallah Allah akan kabulkan doa kita. Kalau enggak bisa bergelampungan dari jauh, tapi sejajar dalam Multazam ini, mohon kepada Allah Taala. Insyaallah Allah kabulkan. Seperti misalnya di Raudhah. Ya, di Raudhah. Apa itu Raudhah? Itu antara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar beliau. Antara Bait Aisyah, rumah Aisyah itu tempat kuburan Nabi sekarang ini. Dengan mimbar beliau, itu namanya Raudhah. Siapa yang memohon kepada Allah doa apa saja di situ, insyaallah Allah akan kabulkan. Nah, itu tempat-tempat yang mustajab. Ada juga waktu-waktu yang mustajab. Tidak ada Nabi kita atau Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tempat mustajab, waktu mustajab itu ada di kuburan. Tidak ada. Bahkan Nabi kita justru mengatakan bahwa idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang hamba meninggal dunia, akan terputus amalnya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama kata beliau SAW, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Itu yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Mereka justru yang butuh dengan doa-doa kita, dengan permohonan ampunan kepada Allah untuk mereka. Mereka yang butuh, bukan kita yang meminta kepada mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Meminta kepada benda-benda yang dikeramatkan atau kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, itu merupakan perbuatan kesyirikan, ikhwan. Yang dimana ulama yang keempat ini mereka memerangi dakwah tauhid karena mereka melakukan lawan daripada tauhid itu. Kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, kesyirikan yang mereka geluti. Seolah-olah mereka belum mendengar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang tidak
campur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka lah itu keamanan dunia dan juga keamanan nanti di akhirat. Ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Keamanan di dunia mereka dapatkan dan keamanan di akhirat. Bagi orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Para ulama mengartikan kezaliman di sini adalah kesyirikan, ikhwan. Lah kalau dakwah tauhid ini kita campur adukkan dengan kesyirikan seperti itu, berarti kita tidak akan mendapatkan keamanan di dunia, apalagi di akhirat. Tidak akan kita dapatkan jadinya, ikhwan. Oleh karena itu jangan dicampur adukkan. Yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan dari kita adalah kita merealisasikan ubudiyah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, dalam bahasa Arab itu kalau ada wa ma di depan suatu kalimat, itu artinya pembatasan. Benar-benar tidak ada yang lain tujuan Allah ciptakan diri kita ini selain daripada kita merealisasikan ubudiyah kepadanya semata. Itu tujuan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla juga berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang amat sangat besar. Ini kesyirikan, ikhwan. Ya. Jadi ulama yang keempat ini adalah mereka yang memerangi dakwah tauhid. Kenapa mereka memeranginya? Karena mereka pelaku kesyirikan. Karena mereka pelaku daripada lawan daripada tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Coba antum lihat dalam kehidupan nyata kita saat ini. Siapa yang memerangi dakwah kita? Itu orang-orang yang berkesyirikan itu. Mereka yang memerangi dakwah kita ini. Nabi kita mengajarkan kita untuk sujud hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kelompok mereka ada yang sujud kepada pimpinannya, waliyadzubillah. Mereka yang memerangi kita, yang menyerang dakwah kita, walaupun mungkin tidak dengan fisik ya, tapi dengan pemahaman-pemahaman, dengan penyampaian di mimbar-mimbar. Mereka yang memerangi dakwah kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fasyirku hasbal ayati qad yaqa'u fil muslimi wal mu'mini kama huwa waqi'ul ana fi katsirin min al-bilad al-islamiyah. Maka berdasarkan ayat di atas, kesyirikan itu bisa jatuh atau bisa bercokol pada diri seorang muslim. Sebagaimana hal ini yang kita lihat banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin saat ini. Jangankan saat ini, ikhwan, di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi di tahun berapa itu? Di tahun 1115 Masehi. Itu kesyirikan sudah merajalela. Makanya ketika beliau berdakwah atau mendakwahkan dakwah tauhid ini, musuh pertamanya setelah bapaknya meninggal dunia. Karena beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi tidak mau bersitegang dengan bapaknya. Beliau hanya mampu mendakwahkan ini kepada bapaknya dengan pelan-pelan. Tidak mau beliau itu bersitegang dengan bapaknya. Ketika bapaknya meninggal dunia, tersisa kakaknya yang namanya Sulaiman bin Abdul Wahab At-Tamimi, ya. Beliau di situ baru berdakwah dengan terang-terangan. Kemudian sampai menyebabkan beliau terusir. Karena masyarakat pada saat itu masih asing bagi mereka dakwah tauhid ini. Terusir beliau dari daerahnya yang bernama terusir beliau ke Dir'iyah. Ke Dir'iyah beliau terusir. Dir'iyah dulu itu sekarang namanya Riyadh sekarang ya. Beliau itu kan lahir di Uyainah, namanya di Hijaz, di Uyainah. Nah, beliau terusir dari Uyainah. Beliau pergi ke Dir'iyah. Di Dir'iyah itu ada seorang raja bernama Malik Su'ud yang memiliki istri yang begitu cerdas dan ia paham tentang tauhid yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kemudian beliau suruh suaminya untuk mendatangi Syekh tersebut,
Lalu mereka bersama-sama mendakwahkan dakwah tauhid ini sehingga sampai sekarang kerajaan Saudi Arabia, Saudi sebutannya, anak cucunya Raja Malik Saud tersebut. Namanya Saudi, kita sebutannya Saudi, ya. Saudi Arabia. Dulu itu kerajaan kecil-kecil. Kerajaan kecil-kecil, masing-masing ada kerajaan-rajanya. Masing-masing kalau ada perkara kecil saja berantem sampai berperang, sampai saling bunuh. Itu dulu biasa. Walaupun mereka muslim. Walaupun mereka sama-sama muslim, namun muslim Islam yang masih bercokol kesyirikan pada diri mereka. Nah, ketika beliau mendakwahkan dakwah tauhid ini, mendapatkan sokongan dari kerajaan, di situ Allah tampakkan kebenaran tersebut. Satu demi satu kerajaan-kerajaan yang mereka dakwahi, yang tidak mau menerima, mereka serang, mereka perangi, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memfokuskan ubudiyah hanya kepada Allah Taala semata. Akhirnya sampai saat ini daerah Jazirah Saudi Arabia yang begitu tandus, kering kerontang, namun subhanallah apapun buah-buahan yang antum cari di situ ada. Diberkahi oleh Allah Taala. Dan itu merupakan janjinya Allah Taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit-langit dan juga dari bumi. Begitu kata Allah Taala. Makanya negeri Saudi yang begitu tandus, tapi subhanallah berkah ya ikhwan. Sementara negeri kita begitu kaya raya, tapi beras mahal, itu mahal, sampai ada petani jagung menangis saat ini. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaan ini belum terrealisasi. Ikhwatifillah, wa haula'i alladziina yubihuna lin-nasi du'a ghairallahi wad-dafni fil masajidi wa tawafi 'alal quburi wan-nudhuri lil awliya'i wa ghairiha minal bid'i wal munkarati qad hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum faqal. Maka mereka para pelaku kesyirikan ini ya ikhwan, ya, ulama yang memerangi dakwah kesyirikan ini, mereka tersebut tidak akan berani mendakwahkan, bahkan mereka tidak akan berani mendakwahkan dakwah tauhid ini, bahkan mereka akan memerangi dakwah tauhid ini. Mereka akan menghalang-halangi dakwah tauhid ini. Mereka menjadi pelaku penyembahan kepada kuburan-kuburan. Mereka menjadi pelaku tawaf di kuburan-kuburan, menjadi pelaku permintaan kepada pohon-pohon dan bintang-bintang. Mereka menjadi pelaku segala macam bentuk kesyirikan. Padahal yang Allah mau dari kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya Engkau ya Allah tempat kami memohon pertolongan. Itu realisasi, itu yang Allah inginkan dari kita. Ay yuwahiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Yaitu kita mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan, dan mengesahkan Allah di dalam berdoa. Itu yang Allah inginkan dari diri kita. Namun tatkala mereka yang paham dakwah tauhid ini dan memusuhinya, akhirnya apa yang mereka lakukan, segala macam bentuk yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, itu mereka lakukan semua. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang perbuatan yang namanya kesyirikan tersebut. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang aku khawatirkan dari umatku adalah al-a'immatal mudillin, yaitu orang-orang atau imam-imam yang menyesatkan. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwatifillah,
apalagi di zaman terbuka seperti saat ini, ya. Syubhat itu begitu menyambar-nyambar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Hati atau syubhat itu begitu menyambar-nyambar, saking banyaknya syubhat tersebut. Ya. Sementara hati begitu lemah, kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud. Sehingga untuk menguatkan hati kita ini, ya kawan, hadir majelis ilmu ini sebab untuk mencari ghidhanya hati kita. Ghidha itu artinya makanannya hati kita, nutrisinya hati kita adalah menuntut ilmu. Nutrisinya hati kita. Oleh karena itu, agar hati kita ini senantiasa tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ajak ia kemana majelis ilmu itu ada. Hadiri di majelis ilmu tersebut sebagai ghidhanya hati ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ajaba ahadul masyayikh al-azhar as-sabiqina ala su'ali hawli jiwari salati ila qabrin faqala hawla jawazi salati ila qabrin faqala limadha la tajuzu salatu ila al-qabri. Pernah ada satu syekh dari Al-Azhar. Al-Azhar itu Mesir, ya. Al-Azhar itu universitas terbesar Islam dahulu, sebelum ada Universitas Islam Madinah. Al-Azhar lebih dahulu ada, ya. Itu ada seorang ulamanya yang terdahulu, ya, pernah menjawab kenapa tidak boleh berdoa menghadap kuburan, kenapa, atau kenapa tidak boleh sholat menghadap ke kuburan. Limadha la tajuzu salatu ilal qabri, kenapa tidak boleh sholat di hadapan kuburan. Wa hadha Rasulullah SAW fil masjid wan nasu yusalluna ila qabrihi, ya. Ketika ada seorang bertanya kepadanya, kenapa kita tidak boleh sholat menghadap ke kuburan, sementara kuburan Nabi sendiri kan ada dalam masjid dan orang-orang sholat menghadapnya. Apa kata beliau? Ya, kata beliau jawabannya adalah bahwa Nabi SAW tidak pernah melarang atau melarang umatnya untuk melarang umatnya dari mengerjakan sholat menghadap ke kuburan. La tusalli ilal kubri wa la tajlisu alaiha. Kata beliau SAW, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Kata beliau SAW. Adapun kondisi saat ini yang dimana ketika kita lihat kuburan beliau ada di dalam masjid, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sejarahnya bukan seperti yang saat ini ada. Sejarahnya adalah bahwa Nabi kita SAW tinggal bersama istri-istrinya itu di suatu tempat tersendiri seperti ruang kelas begitu bentuknya, ya. Ini istri beliau, masjidnya di samping ini, di samping tempat tinggal beliau ini. Jadi rumah beliau tersebut berada di luar masjid. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi kita SAW sedang i'tikaf, Rasulullah itu menjulurkan kepalanya ke jendela Aisyah, kemudian Aisyah menyisiri rambutnya dari dalam rumah. Ini menunjukkan betapa dekat masjid beliau dengan rumah istri-istrinya. Nabi atau para nabi-nabi yang lainnya, mereka itu dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Dan Nabi kita SAW ditakdirkan meninggal dunia di ruangan Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di kamarnya Aisyah, sehingga beliau pun dikuburkan di situ. Ketika terjadi perluasan masjid, diperluas karena kaum muslimin semakin banyak, terlebih lagi di zamannya Umar ibn Khattab, ya. Itu kan Umar bin Khattab berkuasa selama 12 tahun. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kan cuma 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab 12 tahun. Kemudian Utsman bin Affan 4 tahun. Kemudian
Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Ya, mereka berkuasa. Umar bin Khattab yang paling banyak. Kaum muslimin menjadi membludak lebih banyak lagi. Sehingga diperluaslah masjid itu ke belakang. Kemudian diperluas sampai samping, ya. Nah, di zamannya setelah zamannya Malik Abdul Aziz, ya. Setelah itu ada seorang gubernur Madinah ingin memperluas masjid karena kalau diperluas ke sebelah kanan saja, sementara mimbar Nabi itu posisinya di sini berat sebelah dia. Sehingga ada keinginan beliau, Malik Soleh namanya, keinginan beliau untuk memperluasnya ke kiri, kemudian ke belakang, sehingga posisinya menjadi bagus bentuknya. Nah, pada zaman tersebut beliau mengumpulkan para ulama. Ada di antara ulama yang tidak mengizinkan, ya, karena akan mengakibatkan kuburan Nabi masuk ke dalam kuburan, masuk ke dalam masjid. Ada yang mengizinkan, ya, mereka berijtihad. Walhasil, ya, sebagai solusi atas hal itu kuburan Nabi ini, ya, dijadikan tempat khusus, dibuat sebagai perpustakaan pada saat itu. Kemudian dia ditutupi dengan beberapa tembok beton, lalu ditutupi lagi dengan tabir, ditutupi lagi dengan pagar, ya, sehingga berlapis-lapis tutupnya tersebut. Sehingga masjid ini akhirnya diperlebar ke arah samping kiri. Sehingga tatkala mereka yang bertanya mengatakan dan kuburan Nabi itu ada dalam masjid, mereka tidak memahami sejarah bagaimana kuburan Nabi itu bisa masuk ke dalam lingkungan masjid. Sementara Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya, la tusalli ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya ikhwan, dimanapun mendapatkan kuburan yang berada dalam masjid, mereka berikan solusi. Bisa kuburan yang diangkat atau masjidnya yang dirobohkan. Salah satunya yang dilakukan. Nah, ini sikap para ulama. Sikap yang terakhir adalah annasul ladzina akhadhu bi kalami masyayikhim wa ata'ahum fi ma'siyatillahi wa khalafu qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulama yang mereka hanya berpegang dengan para pendahulu-pendahulu mereka saja. Di dalam apa kata ulamanya, walaupun itu salah, atau kata kiainya seperti itu, mereka ikuti kata kiai mereka. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam kita berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini 5 sikap ulama terhadap tauhid ini, ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang faham tauhid ini, berusaha untuk terus mempelajarinya, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada keluarga kita. Hadza ma astati'u an uqaddima lakum fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.